tadi udah sampai ke detail line ya. Nah, di sini juga kita dari Revit kita bisa menambahkan komponen hatch atau pattern, tapi namanya di sini region. Di bawah detail line masih di tab annotate ya. Nah, di bawah dari detail line ini ada region, dan untuk region sendiri ada dua jenis. Ada yang filled region, ada yang masking region. Nah, kalau yang filled region ini sama kayak hatch di AutoCAD. Kita coba dulu untuk yang filled region. Nah, cara buatnya di sini kita buat boundary dulu, dalam boundary tertutup ya. Contohnya misalnya ini mau seperti ini. Lalu di sini ada beberapa tipe pattern yang bisa kita gunakan. Ada yang diagonal cross hatch. Ada yang cross hatch yang ortho sama solid. Juga pattern untuk kayu wood di sini. Tapi di sini memang masih terbatas tipe yang disediakan. Kalau kita mau menambahkan pattern lainnya, kita bisa bikin tipe baru lagi untuk hatchnya, untuk regionnya. Cara buat tipe barunya seperti biasa, kita klik edit type, duplicate dulu, duplicate, kasih nama untuk pattern barunya, misalnya di sini untuk concrete. Oke. Lalu di sini ada pilihan fill patternnya yang bisa kita rubah. Di sini masih vertikal. Kita bisa ganti, klik kotak kecil di sampingnya untuk fill pattern. Lalu tinggal kita pilih mau jenis material, jenis patternnya mau yang seperti apa. Ada yang tipe drafting, ada yang tipe model. Nah, tapi kalau misalnya kalau patternnya di sini masih belum cukup, masih belum ada nih yang mau kita gunakan, kita bisa nambahin pattern baru dari Hatch AutoCAD. Itu harus dari detailing tadi atau di luar detailing bisa? Maksudnya? Dari tab annotate region. Nggak harus lupa yang detailing tadi kan? Detailing maksudnya detail line. Iya. Nggak harus dari situ kan? Enggak, bebas. Mau bikin boundary-nya di mana aja bebas. Nah, di sini kan misalnya dari tipe yang ada belum lengkap, kita mau bikin baru, kita bisa buat new fill pattern. Kalau mau ngambil dari yang AutoCAD, kita ganti ke drafting dulu, lalu kita bisa bikin new fill pattern. Klik new fill patternnya, lalu tipenya kita ganti ke custom. Nah, di sini kita bisa ambil file hatch dari AutoCAD-nya, ekstensinya .pad. Kalau di komputer atau di laptop sudah terinstall AutoCAD, kita bisa ambil location filenya ada di support ini ya.
Tapi sebelumnya rival ini hidden filesnya harus diaktifkan dulu. Karena app datanya ini, yang app data itu hidden foldernya. Sama user dari C users, lalu nama komputernya. App data, roaming, Autodesk, lalu folder AutoCAD yang terinstall. Ini bisa kalau Aca ini AutoCAD arsitektur ya. Kalau AutoCAD biasa entah foldernya namanya juga AutoCAD nanti. AutoCAD 2018 atau versi yang terinstallnya. Lalu folder ANU support. Belinya dari mana? Dari C users. Enggak, ini kan bikin nama custom. Terus Browse. browser sebelum cancel. Yang ada bintangnya samping gambar pensil. Ini Nih. ini Gambar bintangnya ya. Ini ganti custom. oh custom ya. Bukan. Ini ya. Ya, ini kan ganti yang ada. Oh Nanti cari yang browse. roaming Pak. Roaming Autodesk. Nggak ada berarti Oh, belum terinstall mungkin. AutoCAD-nya. instalasi Mas. Ini cuma Pakainya yang ini masking region ya. iya. Bukan masking region, yang filter region. Kalau masking itu untuk bentuk gambar. Biasanya gambar masing-masing. Autodesk Yes. AutoCAD. Dilihat belajar ini. Bikin filter region. Region pilih yang ke bawah, ada bawahnya. Filter region. Dulu edit type, duplicate, lalu vertical draftingnya diganti gambarannya. Itu bisa kita dulu yang mau patternnya apa. Kalau misalnya mau buat baru di bawah sini bisa bikin pattern baru, uniform pattern. Berarti ke custom kalau mau ambil dari data AutoCAD. Sebagai sampelnya dari sini C users, nama komputernya ya, kalau di sini Nakula. Dari C users, dari local disk C user, nama komputer, app datanya ini hidden ya, roaming, Autodesk, lalu folder AutoCAD yang terinstall, ANU support. Kalau ada AutoCAD yang terinstall, buka folder AutoCAD-nya, ANU support. Nah, nanti kita ambil datanya ini acat.pad. Ini semua kumpulan hatch-nya ada di folder ini ya. Kumpulan hatch di AutoCAD ada di folder .pad yang ini. Nanti kita open aja. Nah, di sini tinggal kita pilih hatch-nya mau yang mana. Dari
C Ya, Autodesk. users, ini nama user ya, nama komputer, F data, roaming, Autodesk, nama folder AutoCAD yang terinstall. ACA bisa, ACM juga bisa, atau di Civil 3D juga bisa. Kalau ACA ini AutoCAD arsitektur, ACM AutoCAD mechanical. Nanti kalau misalnya mau ngambil lagi data CAD-nya ini, biar nggak susah lagi nyarinya, klik kanan Add Current Folder, biar langsung kita klik aja foldernya di sini. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi directory filenya. Nah ini tinggal kita pilih aja mau pattern mana yang mau kita ambil dari AutoCAD-nya. Lalu kita bisa atur juga di sini skalanya. Kalau udah klik OK, nanti namanya akan sesuai dengan nama hatch-nya tadi ya. Nanti kalau mau nambah lagi, bikin lagi new fill pattern lagi, ambil lagi hatch yang lain. Buatnya tetap satu-satu, jadi nggak bisa langsung sekaligus semua. Di sini karena tadi saya buat pattern barunya untuk konkret, ambil patternnya yang konkret. Lalu di sini backgroundnya, kalau opaque kita akan nutup gambar yang ada diganti dengan pattern yang baru. Tapi kalau kita bikin transparan, kita tumpuk. Jadi kalau misalnya dari boundary yang kita buat di background yang sudah ada pattern atau udah ada hatch-nya ya, nanti kegabung, jadi kayak numpuk di atasnya, nggak, karena dia transparan, jadi gambar di belakangnya nggak ketutup tapi kita tumpuk. Kalau opaque ditutup. Oke, nanti di sini juga bisa kita tentuin ketebalan dan warnanya. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita klik checklist hijaunya. Bisa? Nah, tadi kan ada dua jenis, ada yang filled, ada yang masking. Kalau masking dia hanya untuk nutup aja, nutup gambar. Sini kita coba bikin yang masking. Sama, kita akan diminta bikin boundary dulu. Contohnya misalnya saya mau tutup gambar yang di sini. Nah, kalau yang masking dia nggak ada opsi untuk edit type ya, karena dia hanya untuk menutup gambar aja. Setelah bikin boundary-nya, kita klik checklist hijaunya. Nanti hasilnya kan seperti ini, dia akan ketutup gambar di belakangnya. Tapi boundary-nya ini memang masih ada garisnya, masih muncul. Kalau memang
mau kita bikin bener-bener transparan semuanya, jadi hanya untuk nutup doang tanpa kelihatan garisnya. Di sini waktu kita buat boundary, garisnya kita pilih seperti ini. Ini bisa diganti line style-nya jadi invisible. Kalau misalnya udah selesai nih, udah di finish, kan garisnya kelihatan. Kita mau bikin garisnya di hidden aja, ditutup, biar nggak kelihatan garisnya. Nah, ini bisa kita edit boundary. Lalu kita pilih garis boundary-nya, kita select seperti ini. Lalu diganti line style-nya jadi invisible. Oke, kalau invisible tampilannya akan seperti ini. Jadi nggak kelihatan lagi garisnya. Masking region sama, cara buatnya kita bikin boundary-nya dulu. Kalau misalnya boundary dari masking region yang mau kita bikin tidak terlihat, kita select garis boundary-nya, ganti line style-nya jadi invisible di sini. Line style. Bedanya apa masking region sama filter region? Kalau filter region untuk kita isi dengan pattern, kayak kita bikin hatch ya. Tapi kalau masking untuk nutup gambar, kayak di cover. Nggak terlihatnya itu cuma di section callout-nya aja ya? Hanya di view ini aja. Kalau ngatur skalanya heads Kalau hatch-nya di sini di edit type, fill pattern-nya. Nah, di sini bisa kita edit fill pattern yang gambar pensil. Nah, ini ada skalanya yang bisa kita atur. Kalau mau dikecilin,
Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa menambahkan komponen teks. Ini ada huruf A. Nah, kita coba untuk bikin teksnya, klik di sini atau teks atau shortcutnya di sini TX. Nah, di sini untuk bikin teks ada 4 opsi. Mau teks tanpa leader atau mau teks yang langsung kita tambahkan garis panahnya. Leader yang satu segmen, hanya 1 kali segmen panah ya. Atau yang 2 segmen panahnya, atau mau garis segmen garis panahnya mau kita bikin melengkung, di sini di curved. Dan ini untuk justification teksnya, mau di align left, center, apa right. Dan di sini ada jenis teks yang bisa kita gunakan di properties, tipe teksnya. Di sini keterangannya dia dengan font Arial dan size dari teksnya 2,5. Kalau mau bikin baru, text stylenya tinggal di edit type juga. Di duplicate, bikin tipe baru, kita atur fontnya mau pakai jenis apa, ukuran teksnya berapa, mau kita bold, mau buat bold, italic atau underline, di sini bisa di checklist. Dan di sini bisa pilih juga untuk leadernya mau pakai simbol apa, mau panah atau mau pakai dot. Dan di sini juga bisa kita atur warnanya ya. Nah, nanti untuk bikin teksnya kita coba yang no leader. Di sini. Ini, dan kita juga bisa menambahkan bullets atau numbering ya di sini. Atau mau dibikin subscript dan superscript. Kalau udah selesai bisa klik close atau klik aja di luar teksnya. Kalau gambar teksnya nggak muncul, tadi misalnya udah selesai bikin teksnya tapi ternyata nggak muncul di gambar. Nah, di sini waktu kita klik area crop view dari gambarnya, ada kotak tambahan lagi di luar. Ini adalah area untuk kita bikin detailing yang di luar dari crop view. Kalau misalnya kita bikin teksnya di luar dari sini, dia nggak akan muncul, tapi komponen tersebut masih ada, tetap ada. Nah, ini bisa kita perbesar aja untuk munculinnya lagi seperti ini. Jadi ini hanya area untuk detailingnya aja. Tapi untuk area crop view yang seperti ini hanya muncul untuk pakai detail view-nya yang callout ya. Kalau pakai section yang detail view, kotak ininya nggak ada. Kalau nggak muncul, Itu berarti pakainya yang section. Kalau pakai yang section nggak ada kotak keluarannya. Kalau pakainya call out tadi, waktu dari section kita bikin call out, sini ya, itu muncul kotak ininya. Kalau yang nggak pakai, nggak ada. Kalau pakainya section. Nah, tadi ada beberapa pilihan lagi untuk bikin teks. Ada yang pakai panahnya langsung, ada yang one segment. Seperti ini. Atau yang 2 segmen.
Nah, kalau teks yang tadi kita gunakan, kita ketik secara manual ya. Teksnya seperti apa? Kalau misalnya teksnya kita gunakan untuk mengidentifikasi objek yang ada di gambar, kita bisa gunakan tag. Ada tag by kategori, ada yang tag all. Kalau tag by kategori, kita play satu-satu objeknya, per objek, nama tagnya. Tapi kalau tag all, semua komponen yang kita tentukan kategorinya, dia langsung munculin semua komponen tagnya. Nah, kita coba dulu untuk yang tag by kategori. Klik tag by kategori. Di mana? Sama dari annotate, tag by kategori. Oh, tag. Oke, kita klik tag by kategorinya. Lalu di sini ada di option bar-nya, kita bisa pilih mau tagnya ini posisinya horizontal atau vertikal. Kita mau nambahin leadernya atau garis panahnya atau enggak, bisa kita unchecklist kalau nggak mau pakai leader. Nah, kalau misalnya pakai leader, kita bisa tentuin leadernya ini mau garis panahnya kita tentuin sendiri posisinya atau mau langsung ditarik dari ujung objeknya. Contohnya kalau kita punya beam ya, kan dari section ini terbatas view-nya. Nah, kalau beam ini kan ada ujungnya yang kita buat. Kalau pakai attach end, dia langsung munculin panahnya di ujung dari beam-nya. Atau kalau pakainya kolom, sama, dia kan munculin panahnya dari ujung atas atau ujung bawahnya. Ini. Nah, kalau misalnya posisi leadernya mau kita bikin lebih fleksibel, posisinya bisa diganti ke freehand. Nah, tinggal kita pilih objek mana nih yang mau kita identifikasi namanya. Nah, contohnya kalau untuk kolom, kita arahin ke kolomnya seperti ini, tinggal tarik seperti ini, diklik aja objeknya. Buruknya miring dong. Ini karena memang dari jenis komponennya yang 45 derajat ya teksnya. Nah, tag yang kita gunakan ini berupa komponen family. Dan jadi dia punya file family-nya yang bisa kita edit. Nah, di sini keterangan yang muncul juga kita ditentukannya dari family yang dibuat. Tergantung waktu kita buat family-nya ini, parameter apa yang kita munculin untuk objek yang kita buat tagnya. Nah, contohnya di sini kalau kita klik ke arah kolom, dia menampilkan ukurannya. Nah, ukuran ini sebenarnya adalah nama tipe dari kolomnya. Nama tipenya ya. Jadi parameter yang ditampilkan untuk tag kolomnya ini yaitu nama tipe. Kalau mau kita ganti, kita bisa ganti di sini, di edit family. Diklik dulu komponen tagnya yang digambar, lalu kita bisa edit family. Nanti kita akan diminta buka file family-nya seperti ini. Ini kalau mau dibikin tegak bisa di rotate aja.
Dan di sini kalau kita klik, dia menggunakan komponen label. Label ini akan terhubung dengan parameter yang kita gunakan di projectnya. Nah, kalau kita klik di sini edit label, nah tadi dia menampilkan nama tipe. Kalau misalnya mau nambah lagi parameter yang lainnya yang kita mau tampilkan di tag, kita bisa pilih dari list yang ada di sebelah kiri ini. Apakah kita mau langsung sekaligus namain nama family-nya ya, tampilin nama family-nya juga, kita bisa klik parameternya, lalu kita klik add parameter. Kalau mau mengubah posisinya bisa kita move ke atas. Kalau mau dibikin spasi antar parameter, di sini kita bisa bikin break. Jadi setelah nama family, kita bikin nama tipenya di bawahnya. Tapi kalau misalnya nggak pakai break, dia akan lanjut di sebelahnya. Ini kalau mau diganti juga bisa ya. Yang dari sini bisa kita remove. Kita ganti lagi dengan parameter yang lainnya. Oke? Bisa nambahin description ya? Bisa kalau mau nambah description. Description ini nih, munculnya ada di edit tab dari komponennya ya. Udah, klik OK. Nah, nanti tinggal kita load ke family-nya. Kalau mau dipanjangin bisa seperti ini, tinggal kita lebarin aja biar namanya nggak terlalu pendek, kecil ya kotaknya. Lalu tinggal kita load into project. Load into project. Kalau muncul seperti ini, kita klik yang bawah karena kita sudah merubah parameter dari family-nya. Kalau bikin ada garisnya gitu. Apa? Ada garisnya. Ini garis ini. Garis tengah gitu. Bisa antara Dari edit family-nya. Di sini checklist break-nya. Nah, di sini baru kita tambahin line. Dari create ada line-nya. Dari tab create ada line. Di edit family lagi ya. Edit family. Di sini kita bisa tambahkan komponen line atau komponen simbol lainnya juga bisa. Di sini ada simbol. Dari tab create. Udah di edit family? Iya. Tadi dari edit labelnya di klik break dulu ya. Checklist breaknya. Baru ditambahin dari tab create, tambahin line nya. Oh, diklik ya. Centangin semua. Apa? Breaknya, checklist breaknya. Checklist breaknya biar di posisinya pindah ke bawah, kayak diantar itu kalau gitu. Baru tambahin Ini ya. di rotate di edit family. Edit family itu di atas, bukan edit family ya. Klik tagnya ya, di rotate. Yang nggak boleh kata arahin dulu ya. Arahin dulu. Oke, arahin sejajar sama
Bisa menyebar sendiri kan bisa di Ini bisa dilepas. Ini bisa dirubah juga ya jenis teksnya. Satu-satu berarti, Mbak. Ya? Iya, beda komponen, beda family soalnya. Nah, ini kalau mau ngubah jenis teksnya, kita klik edit type. Di sini bisa dirubah fontnya, text size-nya. Mau kita buat underline atau bold, bisa kita atur lalu load into project. Oh iya, By kategori kan pilihnya satu-satu ya per komponennya. Kalau tag all kita langsung tempatin semua komponen tagnya ke kategori yang kita pilih. Sini kita, contohnya kita buka view yang sini kan masih kosong, saya buka denah lantai 3. Ya masih kosong ya, kalau lantai 2-nya tadi udah ada komponen-komponen tambahan. Nah, di sini untuk tag all kita klik tag all-nya. Nah, kita tinggal pilih aja kategori apa yang mau kita tampilin tag-nya. Misalnya untuk semua BIM kita tambahin tag-nya. Atau mau sekalian sama kolomnya juga kita mau tampilin. Nah, di sini kita bisa atur dari tag yang kita buat mau ditambahin leadernya atau enggak, kita bisa atur checklistnya di bawah. Kalau tanpa leader dia langsung menempatkan tagnya tepat di posisi komponennya ya. Kalau udah selesai, kalau udah ditentuin komponen apa aja yang mau kita buat tagnya, klik OK aja. Nah, jadi dia langsung bikin tagnya ke semua komponen secara merata. Kalau nanti mau bikin komponen tag atau simbol lainnya yang baru, di sini bisa buat new family dengan tipenya annotation symbol ya. Dari file, new, di sini ada annotation symbol. Nah, di sini ada template-template yang bisa kita pilih. Kalau yang ada nama tagnya di belakang, ini berarti fungsinya dia sebagai komponen tag ya.
Kalau misalnya yang semacam kayak grid head, level head, itu komponen simbol yang kita masukin ke dalam sistem family dari komponennya. Di sini kalau untuk level dan grid dia termasuk ke dalam sistem family. Kalau yang sistem family itu kita buat family-nya langsung dalam project. Tapi kalau yang jenis family-nya yang menggunakan library, itu bisa langsung kita place aja komponennya. Nah, untuk jenis yang level dan grid ini salah satu dari sistem family. Jadi kita bikin komponen garisnya, tapi kita menggunakan library tambahan yaitu simbol ininya, grid head-nya atau level head-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita memang mau buat baru simbolnya, kita bisa gunakan template family-nya yang ini. Nah, kalau misalnya nambahin simbol yang kita place secara bebas ya, kayak mau nambahin komponen apa, simbolnya di sini ada simbol. Nah, nanti kalau untuk bikin komponen simbol di sini, bikinnya tadi yang template-nya generic annotation ini. Jadi dia jenis simbol yang bebas. Mau gambar simbolnya seperti apa bisa kita sketsain sendiri, gambar sendiri desainnya. Nanti untuk nge-place komponen simbolnya dari sini. Simbol. Ya, pilihan tipe simbolnya ada di sini. Family-nya. Yang contohnya kayak untuk arah panah utara. Nah, di sini baru ada satu family-nya. Oke, ada pertanyaan? Untuk bikin detailing? Nah, selanjutnya di sini untuk bikin BOQ atau schedules ya, di sini sebutannya. Kita bukanya dari tab view. Lalu di sini ada pilihan schedules. Dari tab view pilih schedules. Lalu di sini ada pilihan beberapa lagi untuk bikin schedule-nya. Ada yang untuk quantity, ada yang untuk material take off. Nah, kalau mau menghitung quantity object, kita pilih yang schedule quantities. Pilih yang schedule quantities. Lalu di sini kita pilih kategori apa yang mau kita keluarkan schedule-nya atau quantity-nya. Misalnya di sini kita mau ngeluarin komponen beam, dia masuknya kategori structural framing ya.
Udah? Klik OK. Lalu kita pilih parameter apa aja yang mau kita tampilin di schedule-nya. Misalnya kita butuh nama family-nya dulu sama tipenya. Di sini ada family and type. Lalu klik add parameter. Klik dulu parameter yang di sini listnya. Lalu kita klik add parameter yang ada panah hijau. Lalu tambahin lagi, misalnya butuh keterangan apa lagi, panjangnya. Atau kita juga misalnya butuh tahu dia posisinya ada di level berapa. Di sini ada reference level. Pilihnya yang reference level ya, jangan yang level. Kalau level nanti keterangannya kosong. Ya, reference level. Ini kalau mau dirubah posisinya bisa kita atur dari sini ya. Ada move up sama move down-nya. Atau kalau misalnya mau langsung sekalian mau kita cari tahu volumenya, di sini juga bisa kita tambahin volume. Kalau mau menambahkan keterangan cost-nya, di sini juga tersedia field untuk cost. Nah, cuman cost yang di sini dia masih harga satuannya ya. Harga satuan untuk per komponennya. Nanti kalau mau menghitung total cost-nya, kita bisa buat satu kolom dengan formula. Di sini ada calculated parameter. Yang ada gambar fx nih. Tulisan fx ini kita menambahkan satu kolom yang isinya kita buat sendiri formulanya. Misalnya total cost-nya mau kita hitung dari harga satuannya dikali berapa, atau dikali dengan jumlah panjangnya atau volumenya. Nah, tinggal kita buat dari calculated parameter. Ya, kalau mau menambahkan di sini tambah cost-nya dulu ya. Cost. Nah, kalau mau menambahkan harga totalnya, kita bisa add calculated parameter. Nah, di sini kita kasih nama dulu, misalnya total cost. Oke. Lalu di sini formulanya kita pilih dari parameter yang sudah kita tempatkan di sini di schedule fields-nya. Dari kotak yang ada titik-titiknya ini kita klik. Nah, kita tinggal pilih parameter apa yang mau kita kalikan. Misalnya kita kalikan volume dengan cost. Ini tinggal dikali ya. Pilih yang ini, pilih parameternya, lalu kita atur mau dikali atau ditambah atau dibagi. Ya, ini cara buatnya tadi gini aja. Kita klik dulu kotak yang di samping, pilih volume, parameternya, klik OK, lalu buat formulanya, mau dikali, ditambah, dibagi atau dikurangi. Kalau dikali kita kasih simbol bintang, lalu ambil lagi parameter untuk cost-nya. Ini ya. Nah, cuma di sini kalau kita klik OK dia inconsistent. Karena di sini yang volume dia punya satuan dan cost-nya nggak ada. Kalau volume kan satuannya meter kubik, cost-nya belum, satuannya ini currency ya, kurs. Nah, biar dia bisa kita klik OK, tipenya ini kita ngikutin dari volumenya atau satuan dari yang kita pilih ya, bukan cost-nya. Jadi kita pilih yang volumenya di sini. Nanti untuk pengaturan tampilan
satuannya atau simbolnya bisa kita atur netral aja. Kalau udah klik OK. Kosong nggak keluar nama. Ya, kalau kita klik OK, dia masih kosong karena keterangan cost-nya belum ditambahkan. Kalau misalnya kita tambahin langsung di sini, misalnya 100.000, nanti akan muncul warning seperti ini, baru total cost-nya akan muncul. Jadi formulanya kosnya nggak keluar. Ya, Formula kosnya nggak keluar. cost-nya udah ditambahin belum parameternya? Udah. Masukin ke sini kan? Cost-nya di add parameter dulu. Iya. Di sebelah kiri cari cost lalu add parameter. Kalau di sininya belum ada. Di sebelah kanan udah ada cost belum? Kos ya bukan. Iya, cost. Kok satuannya kubik ya? Ya, karena tadi kita bikin tipenya dia volume. Nah, kalau misalnya kita mau ganti satuannya di sini, kalau tadi kita udah tambahin, di sini ada satuannya meter kubik. Padahal harusnya kan kita bikin netral aja. Nah, di sini bisa kita atur dari formattingnya. Atur dari formattingnya, terus di sini kita klik total cost, ganti dari formatting atau klik aja langsung dari kolom ini. Bisa kita atur format unitnya. Ini. Inconsistent unit terus. Tipenya diganti dulu jadi volume. Tipenya jadi volume. Iya. Oh. Jadi kalau yang di sini kalau misalnya masih number dia nggak bisa karena yang satu di sini satuannya meter kubik, yang di sini full. Nah, kita ngikutin dari yang satu ini ya. Misalnya volume kita pakai volume, kalau misalnya satu lebih panjang kita ganti jadi length. Nah, kalau mau ubah satuan ini kita klik aja di kolom ini lalu klik format unit atau bisa juga dari formatting. Kita klik kotak kolomnya lalu klik format unit. Ini kita unchecklist dulu use project settingnya. Ganti jadi di sini unit simbolnya kita ganti jadi none. Diklik dulu kotak yang tadi hasil total cost-nya karena di sini masih muncul satuan meter kubiknya. Ya? Iya, di unchecklist dulu. Kita klik lalu klik format unit di atas. Nah, di sini use project setting ini kita unchecklist. Ini nggak apa-apa kita biarkan di cubic meters, tapi kita nggak usah tambahkan simbolnya. Jadi dibikin none aja. Di unchecklist dulu kotak yang di atas. Nah, unit simbolnya kita bikin none. Kalau misalnya kita mau bikin digit grouping, misalnya per 30 kita mau kasih koma, di sini kita bisa checklist use digit groupingnya dari unit simbol. Unit simbol. Ini desimalnya dibikin 0 aja ya. Desimalnya dibikin 0 aja. Revisi tapi kita 300 atau 500. Kita masuk revisi. Bisa. Ini biar rata belakang gini. Ya? Teksnya biar rata belakang. Kalau rata ke belakang dari formatting, di sini kita klik formatting ya di properties. Formatting, di sini total cost-nya kita bikin alignment-nya ke right.
yang muncul di sini satu lantai aja atau Semua yang ada di model semuanya? keseluruhan. Ini juga bisa kita sortir lagi ya. Misalnya mau kita bagi per level dan per nama family-nya. Di sini ada sorting or grouping dari kotak properties. Sorting grouping ya. Sorting grouping. Ya. Nah, di sini kita mau pilih mau sortirnya berdasarkan apa. Misalnya kita atur dulu berdasarkan nama family-nya. Lalu kita pisahkan per levelnya. Di sini setelah kita atur per family, lalu kita pisahin lagi per levelnya. Nah, di sini kita juga bisa pisahin, misalnya antar levelnya nanti kita pisahkan dikasih partisi, ada header dan footer. Nah, nanti dari footernya ini dia akan mentotalkan komponennya. Kita juga bisa keluarin grand totalsnya. Jadi keseluruhan dari komponen BIM-nya ini kita bisa keluarin totalnya. Berdasarkan yang sudah di load tadi ya? Iya. Jadi ini kita atur dulu disortir di grupnya ya, ngegrup berdasarkan family. Setelah kita grup berdasarkan family, di grup lagi per levelnya. Nah, nanti per levelnya kita keluarin totalnya. Oh, dari filter ini. Iya. Kalau udah, klik OK. Nah, kita lihat di sini dia langsung ngebagi. Di level 2 ada 26 BIM. Level selanjutnya ada berapa banyak BIM-nya. Jadi kehitung. Dari sorting grouping nah, di sini kita ngebaginya, ngegrupnya berdasarkan family and type, lalu di grup lagi berdasarkan levelnya. Sorting groupnya di mana? Dari properties, di kotak properties sorting grouping. Ini sorting grouping. Kalau misalnya ketutup buka lagi Dari project browser. dari awal lagi. Dari project browser aja cari schedule. Cuma itu on. Nah, kalau misalnya yang kita keluarin totalnya di sini kan masih jumlah ya, Iya. bukan jumlah volume ataupun jumlah total cost-nya. Kalau yang mau kita totalin itu cost-nya, kita bisa atur dari formatting. Ini udah? Sorting grouping-nya udah? Nah, kalau mau kita totalin cost-nya juga, karena di sini masih totalnya masih jumlah doang nih, jumlah komponennya. Kalau mau kita totalin juga total cost-nya atau volumenya, di sini kita atur dari formatting. Nah, ini bisa kita pilih total cost, lalu di sini calculate total. Misalnya mau yang kita totalin total cost-nya, atau misalnya volumenya juga mau kita totalin, sini bisa di calculate total. Jadi yang volume bisa ya. Penting volume. Calculate total.
Ini kan Mbak ada highlighting model. Mm-mm. Jadi selectednya by data dulu, lihat ke model. Mm-mm. Bisa nggak sebaliknya, misalkan pengen tahu nih si balok ini totalnya berapa? Dari gambar. Gambar. Nah, itu misalkan. Kalau mau paling dari tampilan 3D ya, yang kelihatan semua. Di sini klik kanan, select all instance, entire project. Nanti tinggal di filter aja. Kita bisa tahu ada berapa banyak count-nya. Ini BIM-nya ada yang nggak ada volumenya apa ya? Itu yang still. Enggak, ini konkret. Mana? Apa saya? No. Ini semua. Jadi gini, kalau BIM ini dia langsung otomatis nge-cut sama slab ya. Jadi volume yang dihitung di sini hasil dari cut-nya dengan slab. Kalau misalnya dia ukurannya lebih kecil dari ketebalan slab, kita hitung 0 karena volumenya masuk ke volume slab. Mbak itu beda level, bisa ada itu bloknya itu gimana? Resulting grouping. Terus ini untuk material baja satuannya sama ya? Kubik semua? Iya, dia tetap ngitungin materialnya, total volumenya. Berat bisa. Ini atau berubah sendiri manual? Ininya, dia ngitungin dari volume solidnya itu, Oh. komponen solidnya. Tapi kalau yang steel ini kan satuan volumenya kalau misalnya nggak dibutuhkan, berarti kita pakai acuannya dari length. Misalnya ini Mbak, di setting untuk ton di, terus nanti keluar besinya kilo, baja kilo, itu bisa nggak? Kalau parameter volume massa semua ya? dia satuan volume disamain. Kalau insert itu terus dikalikan ini berat besi, bisa nggak? Volumenya kali berat. Kalau tergantung komponennya, dia ada parameter untuk berat atau enggak. Kalau di sini parameternya nggak ada keterangan beratnya. Nah, di sini ada nominal weight. Kalau misalnya mau ditambahin ya ke nominal weight-nya di sini. Ini kalau ngisi harga dia otomatis lah ya. Cuman ini nggak bisa ini nggak bisa semua terisi. Ini maksudnya artinya dia hanya otomatis yang komponen sama. Begitu nemu komponen yang beda dia tetap kosong gitu ya. Apanya? Ini Kalau yang volumenya kosong? bukan. Ini kan saya input harga satuan. Tapi tidak bisa semua terus. Iya, tetap satu-satu per tipe. Per tipe nama ngasih cost-nya.
lampiran ini nggak aneh. Oh, Maka itu yang buat lampiran ini. dari model ke data itu bisa layar apa? Apa? Yang itu udah select Oke, terus oke. Ini yang select all instance, entire model, lalu filter. Di situ kelihatan count-nya ada berapa banyak. Sini nominal weight-nya sih nggak ada ya parameternya. Ini ada parameter unit weight-nya sih. Kalau mau nambahin weight, ini diganti ke material. Di sini ada unit weight. Kalau tadi misalnya untuk yang pertama yang total cost ini kita namain untuk total cost yang konkret. Nanti untuk yang steel baja bedain lagi hitungannya. Ini bisa tambahin unit weight. Ini ganti ke structural material. Di sini ada unit weight. Di kilonewton itu. Ya. Bisa ini ya, kilogram. Satuannya. Tinggal di format unit aja. Berdasarkan Sini per cubic pounds. Coba sebentar dari manage. itu ke struktural material terus struktural Unit weight. Kalau satu ini mau diganti dari manage, di sini ada project units. Ganti disiplinnya jadi structural. Di sini ada untuk weight. Ini kalau mau diganti ada weight-nya kita ganti jadi kilograms. Nah, terus untuk yang per kubiknya tadi di sini ada weight per unit length. Ganti ke kilograms. mass per unit length. Kalau di sini bisa diganti lagi nggak? Nah ya, dia tetap nggak muncul ya. Ini karena komponennya sih dia, komponennya dia, unitsnya sini project units.
bikin formula aja teknik. Ganti ke mesh density kan ini ya yang belum. Bikin field kosong baru itu bisa kan? Apa? Bikin field kosong baru kan nanti kalikan 7.850 kilogram. Bisa aja bikin format lagi. Sini unitsnya nggak bisa diganti sih ya, dia masih pounds hitungannya. Kalau bikin baru gimana Mbak? Bikin baru kolom field ya. Ini di sini. Grafik. Bisa. Nanti saya coba cari tahu dulu untuk yang kilogramnya ya. Kalau mau diekspor di sini ada buka schedule-nya dulu tapi ya. Schedule-nya dibuka, di sini kita ekspor. Nah, di sini bisa di scroll ke bawah, ada reports. Nah, ini bisa kita ekspor schedule-nya ke. Dia ekspornya masih berupa txt ya, .txt. Tapi itu bisa kita buka juga di Excel. Jadi di generate-nya langsung di Excel-nya. Di-blok dulu berarti ya? Nggak usah di-blok, langsung aja. Buka schedule-nya, klik file, export, arahin ke bawah. Ini ada panah ke bawah, diarahin aja. Ini ada reports, pilih yang schedule-nya. Pilih schedule. Nah, ini dia masih berupa .txt ekstensinya. Gimana Mbak? Nah, Buka schedule-nya, klik file, buka schedule-nya. Terus klik file. klik file, lalu di sini arahin ke reports. Schedule, file, Pilih schedule. file terus Export. export. Oke. Reports, arahin ke bawah, reports, pilih schedule. Arahin ke bawah. Report. Pilih reports, lalu schedule. Mati. Buka nggak? Dibuka nggak file schedule-nya? Dibuka. Nah, nanti langsung atur aja posisinya mau diekspor kemana foldernya. Nanti bukanya langsung dari Excel-nya ya. Excel-nya buka open file ini, nanti kan generate sendiri. Ini diklik OK aja.
Nah, diganti all files dulu, buka structural framing scale. Kemudian TXT. Iya, TXT. Nanti bukanya langsung dari Excel. Excel open TXT filenya. Tapi waktu opennya kita ganti dulu di sininya. Jadi all files. Oke, materi terakhir kita upload gambar. Setelah ini tes ya. Bisa kan? Ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke materi selanjutnya? Yang lebar yang telcap kemarin. Lebar, Lebar. ribar. Lebar. Kenapa? Bentar, diulang bentar. Salah. Kalau yang ribar ke file capsnya ya, Ya, KPLK. itu sama kita bikin section dulu. Sectionnya harus motong dari filenya ya. Nah, nanti tinggal kita buat di sini. Nah, menggunakannya di sini kita pakai, bisa gunakan yang sketch ribar. Kalau misalnya pilihan yang ada di sini belum lengkap, kita bisa buat dari sketch ribar. Klik ribarnya. Kalau misalnya ada pilihan ribar yang bisa kita gunain di sini, ambil aja dari sini. Atau kalau misalnya mau pakai tipe yang lain yang belum ada di sini, bisa bikin sketch ribar. Caranya sih sama aja, nanti habis kita bikin sketch ribarnya, atur ribar setnya. Ini bisa diatur ribar setnya. Yang tadi finish dulu. Ya, kalau udah selesai bikin sketsa ribarnya, finish atau ribar set.
Simbolnya bisa ada. Ganti ke fine. Oke, selanjutnya kita bikin sheets. Buka tab view. Di atas buka tab view atau dari project browser juga bisa, dari sheets ini. Klik kanan new sheet. Atau dari tab view bisa klik toolsnya untuk bikin sheet. View, pilih yang ada gambar kertas, ada bintang ini ya, untuk bikin sheet. Atau bisa dari sini klik kanan new sheet. Kalau yang sudah disambung itu kan harus setengahnya dari total gambar. Jadi yang belum ditindaklanjuti itu yang setengahnya. Belum ada. Bukan belum ada. Jadi dikirim total Udah? Klik new sheet-nya. Tapi yang diambil Ada di klik new sheet-nya. Nah, di sini akan diminta family title blocks untuk bikin sheet-nya atau kop gambarnya ya. Kalau di sini baru tersedia satu jenis ukuran kertas A1 metrik. Kalau mau nambahin lagi, kita bisa load. Di sini kalau dari libraries-nya adanya di folder title blocks. Di sini ada pilihan A3. Misalnya biasa pakai A3. Ada, klik open. Klik OK. Udah? Ini kop gambarnya masih bisa kita atur lagi desainnya seperti apa ya. Karena dia masih berupa family yang bisa kita atur. Misalnya teksnya mau diganti atau di sini keterangan parameternya mau kita rubah. Itu nanti bisa edit family atau bikin new title blocks lagi dengan kertas ukuran yang bisa kita atur template-nya. Nah, untuk masukin gambarnya ke dalam kotak ini, kita tinggal pilih aja view yang ada di project browser. Misalnya mau kita masukin denah yang ada di project browser, kita tarik aja, klik view-nya, tarik ke gambarnya, di drag, baru diklik lagi.
Udah? Nah, kita lihat di sini kan terlalu besar gambarnya, skalanya mesti kita atur ulang lagi. Skala gambarnya. Untuk ngatur skala gambar, kita bisa buka view aslinya dari project browser, atau kalau mau langsung dari sini, kita klik gambarnya, lalu activate view. Klik gambarnya, klik activate view, atau langsung double klik ke gambarnya juga bisa. Lalu muncul pengaturan yang di bawah sini ya, udah aktif kembali. Nah, baru kita atur nih skalanya mau berapa. Kalau misalnya mau dikecilin, berarti kita ganti misalnya 1200. 1200 masih nggak cukup. Pilihannya di sini langsung loncat ke 1500, nggak ada nih antara 200 sampai 500-nya. Kita bisa bikin skala baru. Klik aja di sini ada custom. Nah, di sini bisa tambahin baru skalanya, misalnya untuk yang skala 1/300. Ada, klik OK. Nah, di sini kita lihat simbol-simbol gridnya kan terlalu besar. Kalau mau kita kecilin, berarti yang kita rubah itu adalah komponen simbol yang digunakan dari sistem gridnya. Nah, di sini kalau kita klik gridnya, lalu kita klik edit type, di sini ada simbol yang digunakan. Nah, yang kita rubah adalah family simbol ini. Kalau mau dikecilin, nanti kalau sudah dirubah, atau misalnya punya tipe simbol lainnya yang misalnya untuk ukuran skala sekian, kita punya simbol sendiri nih, nanti tinggal ganti aja listnya yang ada di sini. Gitu juga komponen tag ya. Tag juga dia, kalau misalnya teksnya masih belum berubah ukurannya, kita harus edit family dulu. Rubah style teksnya dari komponen tagnya, dari family tagnya. Nah, kalau udah selesai kita atur skalanya, mau kita pindahin lagi nih posisinya ke dalam crop gambar, kita nonaktifkan lagi view-nya, double klik aja di luar. Kalau udah, tinggal kita geser lagi aja, di drag posisinya biar ke dalam area crop gambarnya atau area sheetnya. Nah, di sini ada title yang bawaan dari gambarnya. Kalau kita lihat, dia masih menyesuaikan dari skala awalnya nih, garisnya masih terlalu panjang. Kalau mau ngubah panjang garis title-nya ini, yang kita klik gambarnya dulu. Untuk ngubah garis title-nya ini ya, klik ke gambarnya, lalu kita tarik aja nih poinnya untuk dikecilin. Nih ya, klik ke gambarnya, baru kita bisa atur panjang garisnya. Tapi kalau mau kita pindahin, kita klik ke title-nya aja. Ini bisa langsung di drag aja posisinya mau di mana. Kalau atur panjang gridnya di gambar lagi. Iya, di activate view lagi, atur panjang gridnya, tinggal di drag aja, di extend. Mbak, coba ulangin masukin gambar nih. Ini nggak ngomong ya? Tab view, klik new sheet-nya, Udah. udah. Ambil view-nya yang ada di project browser, ditarik aja, tarik ke gambar.
beda-beda mas. File, explore, Ya. tapi inactive itunya. Save filenya nanti pas bukan di Excel itu di open laut. Bukanya bukan seperti itu, buka view sheet-nya dulu. Nah, file, explore, report ke bawah, di bawah, report, scroll, habis report, pada report. Export, Tarik view-nya dari sini ke report bawah. harus open. Ya, langsung ditarik di drag. Oh, terus Ya, active. pas. Schedule, Klik lagi. schedule. Itu ini ya. Nah, Kalau mau ngatur skalanya, saya klik gambarnya, activate view. Activate view. Jadi skalanya diatur dari sini. Oh, kalau format itu nggak bisa Excel. Nggak ada. Mbak yang schedule tadi TXT itu ada TXT ya? TXT aja. Nanti bukanya langsung dari Excel. Di Excel kita open file TXT-nya tadi. Ini diganti ke all files. Ini bisa dibuka. Nanti hasilnya kayak gini. Mbak, kopnya ambil dari AutoCAD itu bisa nggak Mbak? Kita punya kop dari AutoCAD itu. Tetap bikin new family dulu untuk title blocks-nya. Nanti cat-nya itu kita gunakan sebagai referensi. Oh, Ini bikin family title blocks-nya, klik new, lalu di sini ada title block. Nah, di sini ada tersedia beberapa ukuran kertasnya. Nanti untuk bikin desainnya, ini contohnya kita ambil yang udah ada ya. Ini kalau kita klik edit family. oh gitu. Nah, di sini dari tab create kita bisa bikin desain dari kopnya seperti apa. Kalau misalnya udah ada dari CAD, kita bisa import aja. Di sini ada import CAD. Nanti untuk desain garisnya kita bisa gunakan pick lines. Jadi pertama kalau misalnya udah punya gambar CAD, import gambar CAD-nya, atur sesuaikan dengan skala gambarnya. Nanti untuk desain di dalamnya, tinggal gunakan dari line, pilih yang pick lines. Tapi untuk teksnya di sini agak sedikit berbeda dengan yang di CAD. Kalau CAD mungkin nggak bisa kita ambil ya teksnya. Nah, tapi di sini untuk buat teksnya ada dua jenis. Kalau kita lihat tadi waktu buat di sheetnya, ada teks yang bisa kita rubah. Seperti ini, kayak semacam atribut ya. Misalnya di sini saya rubah jadi Dena lantai 2. Nah, tapi ada juga teks yang nggak bisa kita rubah-rubah nih. Itu berupa, kalau teks yang nggak bisa kita rubah, itu jenisnya adalah teks biasa di sini. Tapi kalau yang kita bisa ganti di dalam gambar, itu namanya label. Nah, label ini juga terhubung dengan parameter yang tersedia di project kita. Parameternya ini khusus untuk project information. Nah, contohnya di sini label yang digunakan dari title blocks yang ada tadi ya. Ini untuk nama sheetnya. Kalau kita klik edit label, nah di sini parameternya untuk sheet name. Kalau mau kita ganti, di sini bisa pilih parameter yang tersedia. Misalnya mau diganti jadi nama buildingnya. Ini bisa kita add parameter. Ini masih diedit family ya. Ini kalau untuk lihat aja jenis teksnya yang ada tadi dari title block yang sudah ada. Kalau bikin baru kan kita mesti buat dari kosong tampilannya. Ini kalau masih
baru belum ada komponen apa-apa. Terus diimport tadi. Importnya dari tab insert, import cat. Nah, nanti untuk bikin desainnya kalau udah diimport cat-nya, klik dari tab create, klik line, lalu pilih yang metode pick lines. Nanti tinggal di-pick aja garis dari gambar cat-nya. Kayak kita ngejiplak. Baru untuk teksnya kita buat secara manual, mana yang kita gunakan dia sebagai teks biasa atau teks permanen, atau mana yang kita buat dia seperti atribut atau label kalau di sini. Nah, labelnya ini sesuai dengan parameter yang kita gunakan di project. Apa itu nama sheetnya, atau skala, atau nama owner. Bikin barunya new family gitu. New title blocks. New title. Klik new, di sini ada title block. Ini termasuk family juga. Tapi kalau pilih yang title blocks, dia langsung membuka template untuk bikin title block, yaitu ukuran kertasnya. Terus kita import dari cat. Import cat. Baru kita tracing gitu. Pakai klik line dulu, baru pakai metode yang pick lines. Create. Di tab create, pilih line, lalu pilih yang pick lines. Nah, ini kita juga bisa insert image ya. Dari tab insert, di sini bisa tambahkan image. Oke, logo perusahaan. Itu langsung ke bawah, Bang. Apa? Kalau di AutoCAD kan sering nggak ke bawah tuh fotonya. Nanti kalau kita copy dari Ada satu folder maksudnya. satu folder. Kalau ini Oh, kalau ini harus masuknya subfolder. kalau AutoCAD itu copy itu kalau gambar image itu kalau nggak ke copy image-nya nggak masuk. Nah, Kalau ini otomatis masuk kok. otomatis di ke bawah file ini. Iya, ke bawah. Gambar untuk menyesuaikan besar kecilnya tag information. Mm-mm. Ketika diperkecilkan ini misalkan si hurufnya terlalu besar, Mm-mm. ingin menyesuaikan otomatis bisa ya? Kalau mau dari komponen tag-nya bikin tipe. Oke, gitu. Dari family tag-nya ya. Ya. Berarti harus balik lagi ke project browser ya. Kalau di aktif Windows, di aktif. Bentar ya. Nah, di sini kita bisa bikin beberapa tipe dari family-nya. Dari komponen dari family types. Nah, di sini bisa bikin tipe baru. Misalnya untuk yang misalnya untuk yang tipe 2 kita atur di sini skalanya lebih kecil teksnya. Duplicate, ini untuk yang ukurannya 1 mm.
Kalau untuk ukuran teks dia nggak bisa dibikin tipe sih ya. Editnya tetap langsung diedit family-nya, nggak bisa dibikin tipe. Akhirnya pengen bertukar animasi lagi komik berapa ya berapa siap-siap oh iya udah mas udah apa wis mas api mas 16 ganti ya kalau semuanya sekali dibikin Iya, kalau tag kita harus edit per family. Kalau yang di sih bisa langsung diedit di next style aja. Kalau untuk yang grid itu simbolnya yang kita edit family simbolnya. udah di sini ganti juga ya Ya kan? di yang di struktur lapannya ganti Iya, otomatis